Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Sahabat-sahabat Mas Wahyu rahimakumullah. Pada kesempatan ini langsung saja pada poinnya. Saya ingin menambahkan apa yang saya bahas tadi mengenai 5 saudara kita kader NU atau pemuda NU yang melakukan kunjungan ke Israel. Tadi saya katakan di video sebelumnya bahwa saya sangat menyesali dan saya sangat kecewa terhadap mereka, para pemuda NU ini yang sudah melakukan kunjungan ke Israel, bahkan itu tanpa direstui oleh ketua PBNU, tanpa ada komunikasi dengan MUI, dengan PBNU dan pihak-pihak terkait, ya, di mana mereka ini beralasan bahwa kepergiannya ke Israel itu merupakan kunjungan pribadi. Nah, ini alasan yang sangat tidak masuk akal. Sebab mereka ini memiliki kiprah di dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama. Jadi tidaklah mungkin para Zionis ini mengundang mereka secara pribadi karena mengenal kepribadian mereka secara individu. Pastinya para Zionis ini mengenal mereka itu sebagai sosok yang punya pengaruh, punya integritas di dalam organisasi Nahdlatul Ulama. Maka dari itu saya tadi mengatakan sangat disayangkan kejadian ini bisa terjadi. Dan saya sangat kecewa yang sedalam-dalamnya. Karena apa? Di tengah-tengah konflik yang terjadi di Gaza, Palestina, di mana saudara-saudara kita dibantai secara brutal oleh Zionis Israel, dan saudara-saudara kita yang ada di Indonesia, khususnya umat Islam, berusaha sekuat tenaga dengan segala kemampuan untuk membantu saudara-saudara kita yang ada di Palestina supaya mereka bisa makan, supaya mereka bisa hidup. Akan tetapi para pemuda ini, yang 5 orang ini, dengan nalar bodohnya dia mengunjungi Presiden Israel, di mana visi dan misinya juga belum jelas. Mereka tidak memikirkan dampak yang akan timbul, bahwa akan banyak hati umat muslim di Indonesia itu yang akan terlukai. Bukan hanya kami di kalangan warga NU, akan tetapi semua umat Islam, bahkan semua bangsa Indonesia yang memiliki empati, simpati terhadap saudara-saudara kita yang di Palestina, itu akan merasakan sakit, akan merasakan terlukai. Lalu ketika saya mengatakan bahwa Zionis Israel ini adalah kafir harbi, kaum kafir yang wajib diperangi oleh, yang wajib dilawan oleh umat Islam, apakah saya menilai sama dengan saudara-saudara kita non-muslim di Indonesia? Sama sekali tidak seperti itu. Cara saya menilai Zionis Israel beda dengan cara saya memandang saudara-saudara non-muslim yang ada di Indonesia. Saya menganggapnya
Selama saudara-saudara kita non-muslim di Indonesia itu tidak mengganggu agama Islam, tidak mengganggu kita baik di dalam beribadah maupun di dalam aktivitas lainnya, maka saya gunakan ayat lakum dinukum waliyadin. Jadi kita sudah bisa membedakan antara orang-orang non-Islam yang ada di Indonesia, di mana mereka merupakan saudara kita, saudara setanah dan sebangsa dan setanah air. Wajib kita menghormati apapun agamanya. Beda dengan orang-orang yang ada di Israel. Kalau alasannya kerjasama dengan Israel, tentunya melalui tahapan formal, tahapan-tahapan yang dilakukan di internal NU, MUI, bahkan melibatkan pejabat-pejabat pemerintah yang berwenang. Prosesnya harus seperti itu. Nah, kalau ini kunjungan ke sana ini, menurut saya ini merupakan kunjungan liar. Dan mereka ini harus diberikan sanksi oleh PBNU tentunya. Karena tadi Ketua PBNU sendiri sudah mengatakan bahwa keberangkatan mereka itu di luar agenda, di luar program yang sudah diatur oleh organisasi Nahdlatul Ulama. Jadi yang ingin saya tegaskan di sini supaya tidak terjadi kesalahpahaman antara saya dengan saudara-saudara saya di Indonesia yang mungkin beda keyakinan dengan saya, ya, atau saya khususkan kepada kaum Nasrani, saudara-saudara saya yang beragama Kristen, ya. Jadi saya tidak menyamakan kalian itu dengan kaum Israel, karena ini konteksnya sudah beda. Saya mengecam dan memberikan kutukan kepada kaum Zionis Israel karena mereka nyata-nyata menyatakan perang dan melakukan, bukan hanya menyatakan, melakukan perang pembantaian terhadap saudara-saudara kita yang ada di Israel, baik itu orang tua, pemudanya, bahkan anak-anak menjadi korban di situ. Jadi supaya tidak ada ketersinggungan antara sahabat-sahabat saya yang non-muslim, saya tegaskan di sini bahwa saya memandang kalian, saudara-saudaraku yang non-muslim di Indonesia, itu adalah saudara sebangsa dan setanah air. Kita disatukan di dalam NKRI, kita disatukan di bawah asas Pancasila. Kita disatukan dengan Bhinneka Tunggal Ika. Kita disatukan oleh Undang-Undang Dasar 1945. Jadi saya berharap kepada PBNU dan juga Majelis Ulama Indonesia untuk memberikan tindakan tegas kepada 5 orang yang melakukan kunjungan kepada Israel. Karena itu sangat melukai hati kami, sangat membuat kami kecewa terhadap mereka yang mengatasnamakan NU kemudian tidak mengikuti fatwa-fatwa NU.
Ini kalau saya menilai mereka ini apa ya, kalau bahasa Maduranya itu kemaruk sebenarnya. Kemaruk. Dari cara mereka berfoto bersama dengan Presiden Israel dengan gayanya seolah-olah sangat bahagia sekali mereka berada di tengah-tengah pemimpin Israel. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa mereka berlima ini tidak punya hati, tidak punya perasaan, tidak memikirkan bagaimana perasaan saudara-saudara kita yang ada di Palestina, tidak memikirkan bagaimana perasaan-perasaan kita semua yang berada di Indonesia yang sedang berusaha untuk perdamaian Palestina. Semoga saja nantinya PBNU dan MUI segera bertindak ya, supaya ini tidak terus menjadi pembahasan di tengah-tengah masyarakat Indonesia. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan harapan saya ini bisa terkabulkan untuk 5 orang ini supaya segera diberikan sanksi oleh pihak-pihak terkait. Demikian, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.